Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke match pertama. Anjay, besar banget suara tuh. Sakit telinga tadi. Oke, kita masuk ke match pertama. Di sini kita lihat dari tim-tim yang bertarung pada malam hari ini, yang bertanding pada malam hari ini. Kita akan lihat coba dari yang tim pertama, teman-teman. Apakah ada RPM ya? Oke, ini dia dari Dameunger, Narasan, Narayuka dan Zans. Kemudian dua di sini ada Like, Patrick, Dontol dan Marvin Galulas. Kemudian ada Upel Manis, Mascot, Rams dan Jack Label. Kemudian di keempat sini ada WT, Omos, Iki, Pay dan Siput. Kemudian di tim RPM kembali mantan juara satu kita di season sebelumnya. Dia RPM, FD, Ardian, Pian dan Hood. BGS, Riz, Seon, Ra dan Al MP PSL. Tim 7 kemarin lagi sini. Dari Zero, Apple, E-Boy, Chell dan Zinoy. Terlihat sana satu player sudah terlihat di depan. Zero nampaknya tidak akan melakukan rush atau bagaimana. Apanya sudah mencoba mencari sebuah senjata terlebih dahulu dari seorang Zero. Bahkan dari arah bawah. Sudah, dan Nero yang diarahkan. Satu musuh yang terlihat di bawah. Coba untuk Zero. Ya terlebih dahulu pun seorang ibu pun knockdown. Ya, Puna terknockdown di tangan seorang Zero Apple. Apple berhasil mengkonversi seorang Puna jadi poin kill, tapi Zero terlalu looting. Tidak tahu posisi musuh di mana tapi melakukan looting. Sebuah kesalahan yang cukup fatal buat Zero. Benar knockdown tidak akan bisa di revive. Dia celapa coba semua ke depan. Sayangnya perlu tadi celapa karena kita terculik juga dari atas. Ada tembakan yang cukup sakit karena celapa. Buat Shinoi pun harus Joy terus menyisakan seorang E-Boy. Itu dia E-Boy untungnya masih cukup jauh. Berhasil untuk di revive tadi. Bahwa kesalahan satu player dari tim Apple dari seorang Zero tadi yang membuat rekan-rekannya akhirnya harus rata. Terusnya seorang Zero tadi knockdown itu teman-teman ya. Kalau nggak looting. Lootingan di atas banyak tapi dia memilih untuk looting di bawah di sebuah loot box musuh di mana belum rata musuh-musuhnya. Kita lihat sini dari EPH dan kawan-kawan yang berada di daerah Mars Electric masih melakukan looting terlebih dahulu untuk memperoleh resource. Jokowi maupun terknockdown dari belakang. Misalkan Mami Cucu dan Gino pun terknockdown. Mami Cucu untungnya masih ada survive di sini. Masih bisa untuk bertahan terlebih dahulu. Coba untuk berputar-putar saja di sebuah tower dan melakukan looting dan akan menjual waktunya untuk memberikan waktu yang lebih lama agar rekan-rekannya bisa untuk di revive teman-teman ya. Mami Cucu sendirian sini, 3 rekannya sudah terculik perusahaan. Plastis plus. Oke, itu dia. Oke, Mami Cucu sudah bisa tenang sih karena rekan-rekannya akan di revive sebentar lagi. Kita back to back sini di mail dari rekan-rekan dari Darif akan bergerak. Oh, serang Darif saja tampaknya sendirian. Gerak sendirian di arah nih. Coba untuk menggunakan launchpad saja menuju reverse set plantation. Dia Darif, Gutak, Layoga, Puna, ada Gen. Ada seorang Yan di sini. Barusan kita bisa lihat ada pertarungan antara Omus dan kawan-kawan yang sedang terjadi entah di sebuah tempat yang mana lah. Kita akan lihat dari like di sini. Mascot. Ini dia. Oh my god. Tim WT. Misalkan seorang Pay saja sendirian dengan M4 dan Mark 7-nya. PS3 pun masih ada menggunakan karakter-karakter support nampaknya. Coba seorang Pay berputar sedikit coba untuk mendapatkan si pen harusnya. Nah, memang cukup jauh juga dari rekan-rekannya tadi yang meninggal. Agak berputar-putar sedikit dari seorang WT. What is happening, bro? Pay nampaknya hanya perlu membuang-buang waktu saja di sebuah tempat tersebut agar rekan-rekannya bisa untuk di revive dengan tim revival aktif yang masih ada. Oke, masih banyak sekali tim di sini. Dan dari RPM pun juga nampaknya yang akan berdekatan dengan tim halusinasi. Oh, nampaknya tidak. Mereka memilih untuk mengarah ke arah peak, teman-teman. Agak berbeda memang rotasi mereka tadi. Ya, dari BGS dan kawan-kawan. Yang berada di daerah observatori ya.
cukup jauh. Itu dia. Kita pindah ke tempat yang berbeda dulu ya teman-teman ya. Dan tim Zero Apple berhasil mendapatkan supplier tadi nampaknya dari WTP yang tadi sudah berhasil untuk diamankan dari Apple. Tempat yang berbeda sini dari tim EPH berada dari Factory. Coba, nampaknya ada info sedikit. Ada sebuah UAV yang sudah diarahkan ke arah mereka. Bahkan pun sudah masuk ke arah seorang MR11. Satunya ada 3 anjay. Itu dia EPH. Kita mundur ke arah belakang karena yang terkena damage lumayan sakit. Karena Nero kembali tapi masih bisa untuk dicoba dicari Nero tapi tidak ada nampaknya teman-teman. Udah, ini dia MR11. Untung saja masih bisa ada global yang bisa digunakan urusan. Dia bisa untuk bertahan sedikit dengan sebuah globalnya. Walaupun tipe terkena knockdown dari sebelah kanan dari Ramad. Seorang berhasil untuk di-knockdown kembali dari seorang EPH MR11. Itu dia. Rekannya di belakang sendirian bertarung. Diego buat Mr. Blast nampaknya barusan menggunakan bootmakernya. Tapi nampaknya tidak akan berguna. Nya akan membuat musuh-musuhnya tertahan sedikit. Dan membuat satu rekannya harusnya Ace akan melakukan reviving. Ada episode tapi nampaknya seorang Reels nge-lag nampaknya di Factory teman-teman. Misalkan seorang EPH MR11 di sini coba menggunakan mobil monster untuk cabut karena rekannya nomor 4 malah AFK, tidak berguna sekali, membuatnya harus sedikit balik dan mundur. Tentunya masih bisa untuk mundur. Dia coba untuk masuk ke dalam Factory teman-teman ya. Sudah admin udah ngantuk nih guys, makanya kayak monitoring gini ya. Hey. Punya seorang Mr. 11 masih bisa untuk melakukan reviving ya. Itu dia. Keuntungan masih berpihak kepada mereka. Kita lihat tempat berbeda dari Gutak di sini. Kita lihat satu player di depan di area pagar nampaknya. Coba mundur Gutak. Ayo di sana sudah terkena. Coba untuk mundur seorang Gutak di sana ke arah Arsenal. Sedikit mundur kita tuh orang depan coba untuk ditembak tapi hanya aim menembakkan angin saja. Gutak sana coba nembak ke arah bawah. Gutak bagaimana ini Gutak? Coba untuk memundur sedikit. Coba untuk bergerak sedikit ke arah belakang. Orang Gutak di sana tidak bisa memberikan damage sama sekali, hanya memberikan suara saja. Ini dia dari Gen. Kawan-kawan sudah mendapatkan plantation. Coba untuk kita berpindah ke tempat yang berbeda di sini dari Gen Kadel Gunung Kidul kayaknya kalau nggak salah, sorry. Ini dia ada tim Gunung Kidul akan coba bergerak sedikit ke arah Peak nampaknya harusnya karena zona yang berada di sana teman-teman ya. Ini dia Gunung Kidul, kawan-kawan. Sudah coba bergerak sedikit Dameunger ini kita lihat. Dari Narasan depan nampaknya barusan menculik satu player. Berhasil dikonversi menjadi poin kill. Coba untuk menggunakan mobil saja. Dontol barusan sudah berikan 1 poin headshot. Kars musuh seorang Nara Yuka di sini. Cut vending machine. Beli sesuatu entah apa barusan teman-teman. Ini tempat yang lain ada seorang Sans yang turun dari sebuah siplen. Bergerak ke arah kiri sedikit ke arah Nara Yuka dan kawan-kawan. Ada mobil nampaknya teman-teman. Mereka yang dapat. Dia ada tim like pun juga menggunakan mobil monster mereka untuk menuju zona aman teman-teman. Belum ada peperangan, tapi sudah cukup ramai sekali. Ada RPM yang sedikit berdekatan dengan tim WT di RPM. Kan coba untuk masuk dari tempat yang berbeda. Bagi RS pun terkena misalkan seorang Nikra one MVP dia coba untuk mundur ke belakang sedikit menuju ke dalam zona aman, tapi depannya pun nampaknya kan tunggu orang zona agak sedikit jauh. Ini dia dari tim dari perusahaan yang membuat tim dari Onikra one MVP harus terculik. Dia perusahaan pun berhasil menculik satu orang mascot berhasil diculik. Lah juga tempat yang berbeda juga sedikit mundur ke arah belakang.
Karena tembakan dari atas cukup berbahaya untuk seorang Layoga. Coba untuk bergerak santai saja menggunakan sebuah market di sini. Oh, tapi dari arah belakang ada sebuah Nero yang mengganggu, tapi masih bisa untuk dihancurkan. Sebuah ketenangan dari seorang Layoga. Coba untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu. 2 orang sebagian sudah didapatkan. Funa dan Layoga pun akan coba untuk bertarung bersama-sama. Coba untuk berkumpul di area tersebut. Layoga sudah memulai pergerakannya sedikit demi sedikit. Mulai masuk tempat pertahanan musuh. Coba untuk masuk dalam zona aman harusnya. Funa di sebelah kanan mengumpulkan info terlebih dahulu. Agar kalian bisa masuk, tapi Gutak pun damage rumah sakit. Kita berpindah tempat lain. Sini gue tarik Gen. Kita musuh di daerah depan. Coba untuk ditembakkan. Orang Genlist di sini masih berjalan kaki saja, entah tidak melihat satu musuh di depan atau bagaimana. Tapi seorang Lis bergerak sedikit demi sedikit masuk ke dalam zona aman. Ya, Gen Kadel. Coba untuk masuk sedikit karena rekannya sudah terculik 2. Coba untuk menggunakan senjata skill Ray sampai sudah mengetahui ada di mana musuhnya. Tidak, coba berputar terlebih dahulu. Untungnya hanya masuk satu kali PV. Coba untuk di backup dengan MG7 Mark 7 sudah digunakan. Hah? Oh, itu dia. Blue Wall Melter pun sudah digunakan. Coba dilemparkan, tapi musuh sudah berpindah tempat. Tidak sadar orang bunga-bunga Gunung Kidul di sini. Coba sebenarnya, tapi malah terknockdown. Terlalu percaya diri, terlalu open, membuat seorang Gunung Kidul bunga-bunga di sini harus terknockdown. Tapi masih untuk diri rekannya. Apakah masih bisa? Oh, itu dia masih bisa untuk di revive. Oh, itu dia senjata apa namanya teman-teman? Heal pistol ya. Bisa membuat kalian ter-revive dengan begitu mudah. Cuma ditembakkan oleh teman dan dia akan ter-revive ya. Cukup kalian lindungi saya teman-teman. Kita akan berpindah ke tempat yang berbeda di sini. Gunung Kidul. Kasih banyak tempat keras ke depan. Bahkan diberikan, tapi rekannya pun sekarang satu. Masih bisa ditukar dengan satu orang. Double kill. Putar-putar terlebih dahulu. Jangan melakukan looting. Itu dia. Masih coba untuk masuk dalam zona. Terus berhati juga. Nah, memang zona sudah mulai menutup sedikit demi sedikit. Masih 25 tim tersisa. Coba untuk bergerak masuk ke dalam zona. Nomor 3 pun coba untuk melakukan revive, tapi nampaknya kesulitan di sini nomor 2 nya karena terkena damage dan knockdown di tangan tim RPM. Gunung Kidul akan kesulitan di sini. Kita coba lihat tempat yang berbeda dari Unger. Sudah melihat satu player yang berada di atas. Berbeda tempat lain lagi ada Nara dan San. Like akan maju dan mengganggu satu tim yang berada di depan. Itu ada tim RPM atau tidak WT. Kita lihat dari Like Patrick kena boleh lumayan sakit. Itu dia. RPM Hood berhasil untuk diculik, tapi nggak pun terkena knockdown. Marvin pun terkena knockdown begitu mudah. Ada bom yang mengarah ke arah mereka yang tidak disadari. Harus berhati. Oh, rata sudah berpulang di tangan tim RPM. Itu dia, Like tadi berpulang dengan begitu mudahnya. Tidak ada setup rush yang dilakukan, tidak ada perlawanan sama sekali. Lempar bom rata. Tembakan ke arah bawah, satu musuh terlihat. Coba untuk ditembak dan diberikan damage yang lumayan sakit, tapi belum menghasilkan knockdown. Ya, knockdown sudah, rata sudah. Gunung Kidul berpulang. Gen Dekadel berpulang sudah, tidak bisa lagi bertahan di match pertama pada malam hari ini. Pindah ke tim RPM, coba bergerak dari bawah. Sudah terlihat satu orang di sebelah kanan kita, tapi masih menggunakan global, masih ada global yang bisa digunakan, tapi harusnya damage pun lumayan sakit sekali. Oke, FD. Banyak Buya kah bisa untuk dapatkan RPM gimana kah? Tapi walaupun tidak Buya, mereka sudah mengumpulkan poin cukup banyak untuk masuk ke dalam grand final lagi, teman-teman. Garif Gutak. Oh, tapi masih ada halusinasi sang jawara juga yang cukup keras. Itu dia, tembakan ke arah bawah. Rayoga berhasil mendapatkan satu orang, tapi Rayoga tidak sadar di sebelah kanannya player yang sudah mengganggunya. Dia Rayoga knockdown, tapi tadi masih bisa mendapatkan satu player, tidak salah. FPMFD tampaknya udah backup yang cukup baik, berhasil mengknockdown seorang FPMFD, dan FPM harusnya akan rata di tangan tim halusinasi. Ini dia kekuatan dari halusinasi player timnya yang cukup keras juga, tidak bisa untuk diremehkan.
dari tim RPM. Mereka tidak bisa meremehkan kekuatan dari tim halusinasi di sini. Dari rekan kawan sudah juga menjadi salah satu juara yang cukup GG, bisa kita lihat rekan-rekannya dan tim-timnya cukup baik. Tersisa 2 player saja tersisa. Dia tim dari halusinasi nampaknya akan buya lagi di match pertama kali ini. Lihat Darif sudah masuk sebuah grenade, diarahkan ke depan, belum masukkan damage, lemparan kembali akan dilakukan. Dia dan wipeout di tangan halusinasi. RPM harus berpulang di hashtag ketiga pada malam hari ini. Misalkan tim dari Darif halusinasi dengan satu tim terakhir. Di manakah? Coba untuk dicari. Mana kalian? Buya sudah dipegang di sini dari tim halusinasi. Temukanlah. Mana halusinasi teman-teman? Gimana nih halusinasi? Tidak ketemu. Itu dia Narasans dan Buya untuk tim halusinasi. Oke, kembali ke permainan. Dia dari tim WT dan kawan-kawan. Turun dari KWRI nampaknya agak sedikit ramai teman-teman ya. Kita dari WT Mus agak berpisah dari rekan-rekannya. Dari WT Iki, Bang untuk menggunakan Homer terlebih dahulu untuk mengganggu musuh-musuh yang berada di sekitar.
Ada satu musuh terlihat di daerah garasi. Coba untuk ditunggu terlebih dahulu agar bisa mengumpulkan informasi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi mereka akan bertahan di sini seharusnya dan mereka akan diras dan ke knockdown. Ada seorang IP pun di knockdown, membuat seorang siput harus sendirian punya omus agak sedikit jauh. Tapi tidak melakukan end sama sekali dari rekan-rekan dari tim WT. Apa yang ditunggu dari seorang Iki? Itu lama sekali end, membuat agak sedikit kehilangan waktu. Tapi untungnya ada seorang WT omus yang masih survive. Dan tempat yang lain dia RPM yang berusaha meratakan tim dari omus dan kawan-kawan. Oh, sudah menandai seorang Rob. Rob tapi agak sedikit jauh, teman-teman, berada di Skylodge. Di RPM. Tim EPH. Halusinasi tadi meratakan RPM. Yoga, Puna, Gen KDL. Itu dia. Tangan terjadi dari atas. Pian ternyata dan harusnya ke knockdown kah? Masih bisa bertahan dengan 6 HP. Diganggu oleh satu tim tadi yang berada di atas harusnya Gunung Kidul. Dia masih memberikan coba lempar ke arah bawah. Matilah kalian. Tapi masih bisa untuk di revive. Cukup keras sekali dari tim RPM sih. Cukup alot. Terusnya akan mengganggu tim Gunung Kidul. Wah, menunggu satu jauh dan itu dia RPNSD berhasil mencuri satu player. Impian pun harus berhati-hati karena tembakan dari atas. Arjen berhasil mencuri satu player juga. Cukup baik sekali aim dari rekan-rekan dari tim RPM di sini. Aim mereka sudah terlatih nampaknya. Tapi FD kan sedikit kesulitan. Oh, dan knockdown juga seorang FD. Tentunya ya, 3 rekannya, seorang Ardian pun akan memilih telepon reviving. Knockdown didapatkan dan Pian tidak menyadari tidak step yang didengarkan dari sebelah dan ke knockdown. Misalkan seorang Hood sendirian yang ada di sekitarnya. Dia Hood kebentuk mendapatkan satu knockdown, kebentuk mendapatkan dua, akan diarahkan dan rata di tangan tim RPM. Dia kekuatan dari tim RPM yang cukup GG sekali. Aim mereka tidak bisa direkon sama sekali. Cukup santai dan rata kalian di tangan mereka, teman-teman ya. Ya menggila di match kali ini setelah sebelumnya diratakan oleh halusinasi. Akankah mereka katakan tim halusinasi dan membalaskan dendam mereka di match sebelumnya? Wow, seorang dari knockdown. Yoga pun knockdown. Seorang Gutak untuk membantu tapi terlalu lama. Gutak dengan max 10-nya untuk melawan satu orang yang di depan. Tapi panik seorang Gutak. Panik. Misalkan seorang Puna tentunya sedikit jauh. Coba untuk melakukan reviving terlebih dahulu di arah Fields. Nampaknya ternyata masih ada musuh yang berada di area Fields. Membuat Puna akan semakin kesulitan. Akan menjadikan kesulitan bagi tim halusinasi yang tadi meratakan RPM. Akankah halusinasi berpulang kali ini di match kali ini, membuat mereka hanya bisa berharap kemungkinan mereka masih ada untuk bisa masuk di match grand final.
Itu dia Funa barusan masih bisa untuk melakukan reviving. Tunggu saja. Masih bisa bertahan tim dari harusnya sih. Dari Gen sini. Tempat yang berbeda tadi ada perangan sebelumnya teman-teman. Hilang lagi. Udah. Ini dia. Dari WT Umus dan kawan-kawan. Oh, Pei pun knockdown. Dari belakang lagi knockdown. Misalkan seorang Umus dan dia agak jauh timnya. Masih jauh seorang Umus. Membuat rekan-rekannya 3 orang sudah berpulang saja. Ini dia akan menjadi kesulitan bagi tim WT. Dan mereka terculik kembali. Tim RPM meratakan kembali tim WT dan kawan-kawan. Sudah menjadi dendam abadi. Akan diburu di match kedua kali ini. Dan tidak akan dibiarkan oleh tim RPM. Ya, tim RPM sudah menggunakan hits kembali. Kan membuat musuh-musuh yang ada semifinal kali ini menjadi kesulitan karena ada tim RPM yang sudah cukup keras, yang sudah cukup kuat. Dan inilah RPM. Mereka tidak takut apapun. Mereka mengincar poin kill. Kita tidak butuhkan Buya, tapi Buya adalah bonus bagi mereka. Kita sudah diberikan nampaknya dari tim RPM. Di Ardian coba menghancurkan itu guys namanya guys, nggak tahu ya, mirip sama sekali. Coba menghancurkan batang-batang perjomokan terlebih dahulu agar dunia semakin bersih dari perjomokan. Ini dia Ardian bergerak terlebih dahulu, tempat yang berbeda dari serempian. Ada seorang vote juga. Dan tempat berbeda tim dari halusinasi yang berusaha melalui 5 dua rekannya Gutak dan Funa. Ya, dari game A, tim dari GN. Bukan bergerak masuk ke dalam zona aman. Tempat yang berbeda juga dari tim Nara. Di bukit atas. Turun nampaknya coba untuk melakukan looting di area tower, membuang mobilnya ke arah bawah, coba tembakan. Dia dan Winchester tapi belum menghasilkan knockdown. Lumayan sekali harus berhati jika masuk sampai mobil yang menjadi kerugian dan bisa cabut teman-teman harusnya. Coba untuk diberikan saya dan knockdown. WT lagi kembali akan mengalami kesulitan di match kali ini karena mereka sudah terus-menerus melakukan reset dan harusnya mereka tidak akan bisa bertahan lama. Menjadi kesulitan bagi tim WT. Tim like di sini. Agak berdekatan apa yang dengan tim Gen tadi. Apa yang akan mereka lakukan, akan ras ataukah cabut saja? Oh, cabut saja. Ya, coba teruskan ras. Ya, tim like. Kawan-kawan. Oke teman-teman, kita lihat di sini dari tim like. Dari tim WT tersisa 2 orang P dan Iki. Berada di luar zona RPM sih. Coba naik ke atas aja ya. Berhasil dia sudah didapatkan RPM. Sudah pusing tamu kemana karena memang mereka sudah menjadi dominator kali ini. Pian nyangkut mobilnya di belakang nampaknya seorang hood. Getak dari menghilang dari lane, away from keyboard and disconnected from server. Dan menghilang misalkan 3 rekannya saja lah, Yoga, Gutak dan Funa. Apakah mereka bisa bertahan dari serangan beberapa tim? Karena dari atas ada tim RPM. Hati-hati geng,
Itu dia RPM akan datang ke arah kalian jika kalian berperang terlalu lama. Jika keuntungan bagi tim RPM jadi orang ketiga harusnya. Wah, benar satu orang di dalam sebuah arsenal. Yang akan dipenjarakan 153 damage. Harusnya Guta akan coba maju sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Tapi harus berhati-hati juga karena kan ada serangan jomok dari arah atas dari tim RPM yang akan memberikan peju yang lumayan sakit. Dia peju coba diayangkan ke arah tim RPM dan seorang juga. Oh, kena headshot, terkena di bagian kepala peju dari seorang Layoga di sana. Kita lihat tembakan dengan AWM-nya berurusan. Ini dia Layoga coba mencari lagi satu player dari depan. Itu dia Genpins berhasil untuk didapatkan. Oh, Jans pun didapatkan. Oh, ini dia Layoga berhasil melakukan cover ke arah Gutak dengan cukup baik. Sebuah support yang begitu baik dari seorang Layoga, tapi Gutak mendapatkan sebuah point of view yang sedikit sulit. Dari sini kita berpindah lagi ke belakang, nampaknya ada satu tim dari RPM. Pian berhasil mendapatkan satu kill. Kita lihat di sana RPM Ardian pun juga berhasil. Dan Layoga, akankah dia merodok-rodok tim dari RPM ataukah akan dirodok balik? Kita berpindah terlebih dahulu ke tim RPM di sini. Lihat di tim RPM 2536 sudah dapatkan poin killnya. PM masih looting santai terlebih dahulu. Mereka tidak akan begitu cepat untuk bergerak karena Sona masih belum terlalu cepat bergeraknya. Coba untuk memulai informasi terlebih dahulu ke depan. Sampai sudah menyadari RPM di sini. Player di rumah kuning harusnya sudah sadari. Di rumah biru pun sudah, tapi hot terkena tembakan ini masih sakit. Sebuah tembakan yang cukup membuatnya knockdown, tapi masih bisa untuk ditahan, masih untuk revive. Berhasil kita sedikit dari tim RPM akan melakukan perodokan ke depan. Itu di RPM FD agak sedikit miss barusan senjatanya, untungnya masih bisa untuk ditahan. Itu di RPM FD bergerak sedikit demi sedikit. Dia Put berhasil melakukan Puna harus menjadi penonton pada match kali ini. RPM FD pun bergerak sedikit demi sedikit. Dan ini harusnya menjadi keuntungan bagi tim RPM karena mereka sudah meratakan tim halusinasi yang tadi meratakan mereka di match sebelumnya. Dia RPM sudah tembakan dari arah depan. Tapi masih ada 15 tim. Total 15 player, sorry. WT berpulang karena lebih tidak bisa bertahan lagi di tangan RPM. Kembali dirodok mereka oleh tim RPM. FD Ardian pun maju ke depan. FD coba untuk kembali ke belakang, mungkin menggunakan launchpad harusnya agar lebih cepat untuk menuju ke sana. Tidak ingin berjalan kaki pastinya seorang FD di sini. Bergerak ke depan. Ardian sudah mulai satu player yang akan diserangnya dengan kekuatan Peju. RPM FD ini dia pergerakan dari FPM FD, bergerak sedikit demi sedikit. Dari atas sudah terlihat satu player tadinya. FD berhati-hati bang untuk masuk menemburkan kalinya. FD bermaju ke atas cari para bool yang akan dirodok olehnya. Satu orang dari hati sebelah kiri, tapi belum bisa juga didapatkan karena peperangan masih cukup alot di sini. Berhasilkah satu orang di depan? Dua tembak. Sama-sama kenok. Dia pertarungan dua tembakan, dua bool terkena down. Seorang RPMFD untungnya masih bisa untuk di revive tadi. Arjen pun terkena, tapi nampaknya masih bisa di revive karena kita bisa ketahui sendiri tim dari RPM ini cukup alot. Mereka revive-nya cukup sekali cepatnya. Memang bukan tim yang bisa diremehkan. Dia seorang hood, sang revive handal, sang master of revive, dan juga FD yang sangat cepat untuk melakukan reviving karena mereka menggunakan skill Tifa. Begitu cepatnya mereka untuk reset pastinya. Dia FD pergi di depan, berhasil melakukan knockdown. Sona pun bergerak, masih satu masuk dalam zona. FD dia bergerak sedikit demi sedikit masuk ke dalam zona. Bahkan dari sebelah kanan satu tim sudah terlihat, tapi mereka tidak untuk memilih melakukan tembakan ke arah kanan, masih menunggu terlebih dahulu. Tidak menyadari FD knockdown di seorang FD, tapi masih bisa untuk di revive dari seorang Ardian. Ardian. Oh, mereka juga menggunakan ini guys. Coba Olivia, jadi darah mereka lebih cepat terisi juga. Itu dia keuntungan dari Olivia dan Tifa disatukan jadi satu kesatuan. Dan ada juga sebuah senjata yang cukup kuat sini, dan harusnya RPM Ardian berhasil di knockdown tapi masih bisa untuk di revive. Ini dia Buyaka untuk tim RPM. Satu morse sudah terlihat. Sebentar lagi, sejenak lagi mereka akan mendapatkan Buya mereka yang mereka sudah nanti-nantikan, yang tadi ditunda oleh tim halusinasi. Buya untuk tim RPM.